Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 25 Februari tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Ester. Dikala bahaya maut menyerang, Ratu Ester pun berlindung kepada Tuhan. Ia mohon kepada Tuhan Allah Israel, katanya, "Ya Tuhan Raja kami, Engkaulah yang tunggal. Tolonglah aku yang seorang diri ini. Padaku tidak ada seorang penolong lain selain Engkau, sebab bahaya maut mendekati diriku. Sejak masa kecilku telah kudengar dalam keluarga Bapakku bahwa Engkau ya Tuhan telah memilih Israel dari antara sekalian bangsa, dan nenek moyang kami telah Kau pilih dari antara sekalian leluhurnya, supaya mereka menjadi milik abadi bagimu, dan telah Kau laksanakan bagi mereka apa yang telah Kau janjikan. Ingatlah ya Tuhan, dan sudilah menampakkan dirimu di waktu kesesakan kami. Berikanlah kepadaku keberanian, ya Raja para Allah, dan penguasa sekalian kuasa. Taruhlah perkataan sedap di dalam mulutku terhadap singa itu, dan ubahlah hatinya sehingga menjadi benci kepada orang-orang yang memerangi kami, supaya orang itu serta semua yang sehaluan dengannya menemui ajalnya. Tetapi selamatkanlah kami ini dengan tangan-Mu, dan tolonglah aku yang seorang diri ini, yang tidak mempunyai seorang pun selain Engkau ya Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Pengharapan dalam Doa. Pada saat kita mengalami musibah atau bencana atau masalah, kita dengan mudah akan bertanya, "Di manakah Engkau ya Tuhan? Dan mengapa hal ini terjadi dalam hidupku?" Kesusahan yang sangat besar juga dialami oleh Ratu Ester yang kita baca kisahnya pada bacaan pertama hari ini. Dalam semangat solidaritasnya dengan bangsanya, yaitu bangsa Yahudi yang sedang menghadapi musuhnya, Ratu Ester hanya bisa berpaling kepada Tuhan dan berkata, "Ya Tuhan Raja kami, tolonglah kami. Padaku tidak ada seorang penolong selain Engkau." Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus berkata, Ia akan memberikan yang baik
kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudari terkasih, Allah kita itu Allah Bapa yang sangat baik dan murah hati. Namun, bukankah rasanya hanya ada kegelapan dan ketidakjelasan saat musibah dan kesusahan itu menimpa kita? Apakah Allah Bapa memang sungguh benar-benar baik? Kenyataan yang tidak enak itu memang tidak bisa langsung kita mengerti maknanya. Akan tetapi, ciri khas iman Kristiani adalah berpengharapan. Jangan pernah kehilangan keyakinan dan pengharapan akan kebaikan Allah bagi kita. Apakah yang menjadi dasar pengharapan kita saat ini? Dasarnya adalah pengalaman iman seluruh gereja, keluarga kita, serta komunitas kita. Seperti yang dikatakan Ratu Ester dalam bacaan pertama kita hari ini. Sejak masa kecilku telah kudengar dalam keluarga Bapakku, bahwa Engkau ya Tuhan, telah melaksanakan bagi mereka apa yang telah Kau janjikan. Dari sejarah kita tahu bahwa Allah itu baik dan selalu baik, serta selalu peduli kepada umat-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, apakah yang dapat kita renungkan dari bacaan kitab suci hari ini? Bila doa kita tidak terpenuhi sesuai harapan kita, maka janganlah kita hilang keyakinan dan pengharapan kepada Tuhan, bahwa Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Seperti kata Santa Teresia kanak-kanak Yesus, apabila Engkau tidak mengabulkan doaku, ya Tuhan, aku makin mencintai Engkau. Inilah kiranya makna iman dalam doa kita. Tuhan mau membenarkan doa kita yang tidak sempurna. Ia mau memperdalam dan memperteguh iman, harapan, serta kasih kita. Tetaplah percaya dan berpengharapan, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, ajarilah kami, agar janganlah kami melupakan iman, pengharapan, dan kasih kami kepadamu dan kepada sesama kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.